Apa yang diminum? Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ronald Ariston Sinaga, Rabu siang berkunjung ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Oleh Jokowi, Ronald diminta mendukung Kaisang sebagai Ketua Umum hingga 2030 mendatang. Ditemani beberapa anggota keluarganya, Ronald Sinaga tiba di kediaman Joko Widodo. Pertemuan keduanya berlangsung selama 45 menit. Menurut Ronald, Jokowi minta dirinya konsisten melaksanakan tugas terutama di bidang pendidikan dan mendukung Kaisang sebagai Ketua Umum hingga 2030. Terkait dengan posisi Jokowi di PSI, Ronald enggan memberi bocoran, termasuk juga Ketua Dewan Pembina Partai berinisial J yang menurutnya adalah ranah Ketua Umum untuk mengumumkan. Dan pesan Bapak yaitu dukung Ketua Umum kita sampai 2030 dan segala kegiatan partai kita besarkan Partai PSI. Sebenarnya sih kami sowan-sowan ini bukan arahan partai secara eksklusif ya, tetapi masing-masing bidang, masing-masing ketua bidang atau saya sebagai wakil ketua umum ya sudah pantasnya lah, tidak perlu disuruh-suruh, udah pasti kita sowan ke Bapak kita yang memang kami sangat hormati, sangat respect. Jadi ini sebenarnya bukan perintah dari partai, tapi memang masing-masing sudah tahu lah apa tugasnya, apa yang harus dilakukan, termasuk sowan ke Bapak. Betul, inisial J. Itu kan semua harapan kita ya, harapan masyarakat juga. Tetapi antara keputusan Bapak itu menjadi Dewan Pembina atau Ketua Dewan Pembina, itu biarkan saja Bapak nanti yang memutuskan dan Ketua Umum yang mengumumkan. Itulah namanya legalisir, disamakan dengan aslinya, dibenarkan bahwa ada aslinya. Relawan Jokowi bereaksi atas pengakuan Roy Suryo CS yang mengklaim jika salinan ijazah berlegalisir dari KPU adalah bukti jika ijazah Jokowi 99,9% palsu. Menurut Projo, justru dengan adanya legalisir membuktikan jika ijazah tersebut ada versi aslinya. Legalisir itu ada aslinya, kan begitu. Itulah namanya legalisir, disamakan dengan aslinya, dibenarkan bahwa ada aslinya. Ya, itulah namanya legalisir. Jadi sekali lagi justru itu memperkuat bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada aslinya. Keyakinan Roy jika salinan ijazah Jokowi yang diperolehnya dari KPU adalah palsu dikarenakan kesamaan objek yang digunakan Bareskrim Polri. Menurutnya, jika hasil forensik ijazah yang di Bareskrim adalah palsu, maka ijazah dari KPU jugalah palsu. Kalau hanya salinan ijazah yang dilegalisir, kenapa Anda klaim ini bukti baru? Gini, karena selama ini dikesankan oleh Jokowi dan oleh semua lawyernya bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu beda dengan yang kami analisis. Ternyata setelah kami lakukan, kami dapatkan resmi dari Komisi Pemilihan Umum ya pada minggu yang lalu, barangnya adalah seperti ini yang ada, dan ini adalah similar, tapi ternyata tidak hanya similar, sudah juga kami cek ini identik dengan apa yang kami teliti sebelumnya. Kemudian dikeluarkan lagi oleh Bareskrim ketika gelar perkara yang pertama. Lihat ini sama, dan kemudian di sini jelas juga jasnya di atas cap ya. Ya udah, berarti ini adalah bukti selama ini, dan ini 99% adalah yang sudah kami teliti secara ilmiah bahwa itu palsu. Namun begitu, klaim bukti baru Roy Suryo CS tersebut belum tentu serta-merta membuat penyidik Bareskrim membuka kembali penyelidikan kasus ijazah Jokowi. Nah, sekarang ada bukti baru. Kalau itu bisa dijadikan pertimbangan, ya mungkin akan diterima, dan itu dijadikan bahan penelitian untuk meneliti keaslian daripada Pak Jokowi itu. Tapi kalau kemudian penyidik itu mempelajari, setelah dipelajari kembali, dan itu dinilai bahwa itu masih kurang menjadi alat bukti yang sah untuk membuktikan bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu pas asli apa tidak, ya pasti ya diterima, tapi kemudian tidak ada keputusan apa-apa dari Bareskrim.
Kasus ijazah Jokowi di Bareskrim sudah dinyatakan tak memenuhi unsur pidana sehingga penyelidikannya dihentikan. Sementara kasus pencemaran nama baik Jokowi di Polda Metro Jaya hingga kini belum ada penetapan tersangka. Usai kasus dinaikkan ke tingkat penyidikan sejak 12 Juli lalu. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seberapa kuat salinan ijazah Jokowi dari KPU yang dijadikan amunisi Roy Suryo CS agar Bareskrim Polri membuka kembali penyelidikan kasus ijazah Jokowi? Kita bahas bersama ahli hukum tata negara Refli Harun dan juga ada Waketum Bera JP David Pajung. Selamat petang Bung Refli, Bang David. Selamat sore, selamat petang. Selamat petang. Ya, Bung Refli, ini Bang Roy Suryo menyebutkan ada bukti baru. Seberapa kuat sih sebenarnya sebuah salinan ijazah ini yang disebut berlegalisir bisa dijadikan novum untuk membuka kembali penyelidikan di Bareskrim? Ya, sebenarnya ini kan bukan novum. Jadi menurut saya kalau ini dari sisi hukum ya, kemarin itu sebenarnya banyak yang namanya bukti-bukti atau alat bukti. Kalau kita berpatokan pada pasal 184 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kita bertanya, ada nggak keterangan ahli? Kan ada. Ada nggak keterangan saksi? Kasmujo itu kan keterangan saksi. Ada nggak surat? Ya ijazah yang dipersoalkan itu kan surat. Ada nggak misalnya keterangan terdakwa ya nanti di pengadilan. Jadi sebenarnya terlalu banyak bukti-bukti yang mengarah kepada ijazah itu palsu. Nah, artinya untuk ditingkatkan sesungguhnya ya oleh Bareskrim. Apa yang diperoleh dari KPU itu menjadi sebuah pusat debat. Pusat debatnya adalah bahwa ternyata yang ini yang disampaikan oleh kubu Jokowi di dalam Pilpres 2019. Kalau yang itu barangnya, ya itulah yang sudah diteliti oleh Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, yang kemudian kata Roy Suryo menghasilkan kesimpulan 99,99% palsu. Karena itulah menurut saya, ya harusnya penyidik ya tergerak kalau seandainya mereka bekerja secara independen. Kalau mereka bekerja karena berdasarkan pesanan atau masih ada relasi kekuasaan yang kuat, ya nggak akan pernah jalan kasus ini. Karena kasus ini kan mudah. Misalnya Pak Jokowi mengatakan, siapa bilang palsu nih yang asli saya? Nih, dia tunjukkan dan kemudian udahlah daripada Anda berdebat semua, lebih baik kita selesaikan, ujilah secara forensik. Nah kalau itu kan selesai. Tapi ini kan masalahnya, ijazah itu kok seperti, kata orang maaf kata ya, seperti alat pribadi orang yang tidak boleh dilihat begitu. Padahal kita biasa aja. Anda kalau mau melihat ijazah saya ya bisa. Ngapain Bang David, gimana Bang David? Jika memang ada permintaan agar Bareskrim segera membuka kembali kasus ijazah Jokowi? Ya, saya kira begini. Tadi kalau Bung Refli katakan bahwa silakan ditunjukkan, kan Pak Jokowi sudah membawa ijazahnya ke kepolisian kan, ke Bareskrim udah ditunjukin. Nah ini juga ke Polda Metro juga Pak Jokowi udah bawa ya. Nah kenapa Pak Jokowi nggak mau mengumbar ijazah? Karena itu hak pribadi setiap orang ya. Dan juga itu penegasan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, nomor 14 tahun 2028 ya, pasal 17 itu kan ada pengecualian ya. Ya jangan pasal 17 saja dibaca, baca pasal 18 ayat 2. Jadi nggak semua hal itu bisa diumbar ke 18 ayat 2. Karena ada pengecualiannya termasuk ijazah, riwayat kesehatan seseorang, rekening bank, kecuali diizinkan oleh sang pemilik. Nah, itu yang pertama. Kalau terkait dengan jabatan publik, Anda kalau baca jangan separuh-separuh dong. Ya, kita baca total, baca utuh juga, Bung Refli. Nah, kemudian coba baca 18 ayat 2. Nanti gini, ini kan pasti akan dipanggil ke Polda ya, akan dipanggil semua. Termasuk pelapor Pak Jokowi maupun apa yang dilaporkan ini kan, Roy dan CS-nya lah gitu. Pasal 18 yang Anda maksud seperti apa? Mungkin Bang David bisa sekaligus menanggapi, gimana Bang? Jadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, Undang-Undang 14 2008, itu bicara tentang pengecualian dokumen-dokumen yang tidak
perlu dibuka. Salah satunya adalah riwayat pendidikan seseorang. Ya. Dengan kata lain ijazah. Tapi itu tidak berlaku kalau seandainya dua hal ini terpenuhi, baik salah satunya atau dua-duanya, yaitu satu diizinkan oleh pemiliknya, dan yang kedua terkait dengan jabatan publik. Oke. Kan yang kita bicarakan ini adalah ijazah yang disampaikan kepada KPU, dan itu terkait jabatan publik paling Tapi kan Pak tinggi di Jokowi Republik sekarang sudah Indonesia. tidak menjabat lagi. Kan masalahnya ini Jadi soal waktu juga. Mbak, yang dimasalahkan ini adalah ijazah yang digunakan untuk jabatan publik. Jadi penggunaan ijazahnya itu yang paling penting, begitu. Oke. Jadi karena kalau saat Anda bikin mengajukan ijazah tapi untuk disimpan di rumah, maju walaupun baik itu palsu, wali nggak ada kota, masalah. gubernur Tapi maupun begitu presiden. digunakan, Seperti itu yang ya Bang Refli ya? Iya. Oke, gimana penggunaannya dalam jabatan Bang David? Ya, jadi gini ya, harus kita jujur juga memberikan pendidikan hukum kepada warga negara ya. Yang pertama gini, legal standingnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu apa di situ ya? Yang diberikan kewenangan oleh konstitusi UUD NRI 1945, Undang-Undang Politik ya, itu adalah lembaga formal yang memasuki yang diberikan kewenangan dalam kontestasi pemilu dan pilpres, yaitu KPU. KPU yang paling punya hak untuk menyatakan bahwa ijazah itu asli apa enggak berdasarkan pemeriksaan administrasi dan faktual lapangan. Nah, faktual lapangan ini kan KPU semua sudah turun kan, dan ada kesaksian beberapa tokoh-tokoh atau ketua-ketua KPU. Pertama ya, Saudara Juri Ardianto, itu secara publik itu viral itu pernyataan Juri Ardianto sebagai mantan ketua KPU DKI ketika Pak Jokowi maju sebagai calon gubernur, dan beliau juga menjadi KPU pusat ketika 2019 Pak Jokowi menjadi calon presiden lagi. Itu Juri Ardianto mengatakan semua verifikasi administrasi dan faktualnya sah, legal. Makanya tadi yang benar yang dikatakan teman-teman itu bahwa legalisir. Legalisir itu dari kata legal, sah. Hanya diberikan legalisir karena fotokopi yang dimasukin. Aslinya sudah diverifikasi faktual. Mulai dari Solo, 2 periode KPUD Solo, naik ke DKI, lalu kemudian di pusat, ya KPU pusat. Kemudian dari Kementerian Dikti juga memberikan legitimasi soal itu. Nah, pertanyaan saya sekarang. Ya, coba yang dengarkan penjelasan KPU, saya. Siapa yang punya legalitas dan legitimasi untuk menyatakan sebuah ijazah itu asli atau palsu? Ya, penerbitnya coba UGM di sini. UGM di sini yang paling punya. Halo. Singkat saja Bung Refli. Silakan. Singkat, dia panjang lebar kok saya. Oke, silakan kami berikan waktu. Iya, gini ya. Kalau Anda bicara soal legal standing, ya kan, apalagi dikaitkan dengan konstitusi, Anda harus paham bahwa negara kita adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Warga negara seluruh republik ini memiliki hak-hak konstitusional. Salah satunya the right to Ditahan dulu Bung David. Tahan dulu. Salah Silakan, Bung satunya Refli. the right to information. Hak untuk mengetahui sebuah informasi. Apalagi informasi ini terkait dengan soal-soal yang berguna atau paling tidak penting bagi yang namanya good governance, clean government negara ini. Itu satu. Nah, yang kedua, ya kan, orang biasanya ya itu lari kepada formalitas untuk menghindari substansi. Jadi Anda harus paham dalam hukum itu ada kebenaran yang substantif, ada yang kebenaran formalistik. Jadi Anda yang katakan itu formal semua. Wah, ini KPU-nya sudah gini, sudah itu, dan lain sebagainya. Tapi ijazahnya sendiri nggak pernah ditunjukkan. Bagaimana kita kemudian bisa memberikan sebuah kebenaran substantif? Kebenaran substantif itu sudah disampaikan Roy Suryo yang mengatakan kalau itu ijazahnya itu palsu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada nggak bantahannya? Instead of Anda bilang itu sudah diuji dan lain sebagainya. Kan bantahannya kan harus pada objek yang sama. Begitu dong cara metode ilmiah berpikirnya. Bantahannya sudah clear. Gitu. Kalau Anda cuma bicara formalitas, kita udah tahu Pak Jokowi itu sekarang menghindari pengujian ijazah.
Legalitas Udah paham kita. Baik, kami tangkap dari jika KPU. disimpulkan apa yang dilakukan atau Iya. diinginkan Bang Roy Makanya Suryo CS. perdebatan kita ini nggak substantif karena Oke, ijazahnya nggak pernah mau dikeluarkan. Baik. Loh, Kalau ijazah ijazahnya sudah clear dikeluarkan, kok. diuji sama-sama. Loh, yang akan Selesai. menguji itu bukan Roy yang mantan narapidana itu, nggak mungkin Pak Jokowi Nah, mau kan kasih. Anda langsung Kan, ya, melakukan sebuah integritas seseorang ya, integritas seseorang itu juga menentukan kepercayaan publik. dengan kemudian menyebut Roy Suryo Ya, narapidana memang dan clear lain ini. Baik, kami Itu sudah bohong, tangkap apa yang dimaksud oleh Bung Bukan Refli dan kebohongan itu. juga Bukan Bung mantan David Yang atas bohong itu perspektifnya sore Anda. hari ini. Anda Kita dan nantikan apakah Barreskrim akan kembali membuka kasus ijazah Joko Widodo. Terima kasih Bang David Pajung dan juga Bang Refli Harun sudah berbagi perspektif. Nanti kita akan lanjutkan lagi di dialog selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya pendukung Timnas mulai bergerak ke Stadion King Abdullah mendukung Timnas melawan Arab Saudi penentu lolos ke Piala Dunia.